Kalau bilang tadi kelahirannya ini kan ada maksud ya kan, karena tidak biasa, Freya ini tidak biasa gitu. Dan perjalanan hidupnya itu banyak tantangan. Banyak tantangan menurutku. Kenapa Mas Bro? Setiap orang yang istimewa gitu, yang dilebihkan di bidang tertentu apapun itu ya bidangnya, itu selalu semenjak kelahirannya itu banyak banget tantangannya. Ya biar keistimewaannya tidak muncul. Tiap-tiap orang istimewa itu pasti banyak rintangan dan tantangan dalam hidupnya. Biar nanti ujung-ujungnya dia putus asa, down, kecewa, sakit hati, hancur akhirnya. Nah ketika hancur keistimewaannya kan nggak muncul. Karena orang-orang istimewa itu kalau dia benar-benar sesuai dengan keistimewaannya hidupnya, pasti bawa manfaat. Nah, yang namanya iblis lah terutama, yang nggak suka lah ngelihat manusia ini bawa manfaat. Tidak suka iblis tuh melihat manusia ini berguna. Tidak suka iblis itu melihat manusia menggunakan istimewanya untuk kebaikan orang. Nanti takutnya banyak yang baik. Kan janjinya iblis itu menyesatkan hambanya Tuhan. Gitu. Jadi pasti banyak tantangan biar keistimewaannya tidak muncul. Gitu. Keadaan hidup orang salah satu tantangannya tuh keadaan hidup. Terus misalkan ada yang membenci, ada yang iri, ada yang fitnah tanpa dia ada salah. Kebaikan yang benar-benar baik kalau berada di tempat yang tidak baik berasa risih. Akhirnya dihalangin. Dan salah satu keistimewaan dia ini di samping ketajaman hati menurutku dia ini payung, menjadi payung banyak orang. Justru kehadirannya di JKT48 itu kayak payung. Jadi payung buat member-member yang lain. Iya, apa namanya tuh? Kalau misalkan analoginya tuh kalau sebuah rumah dia tuh lampu. Jadi orang di sekitarnya tuh jadi terang menerang gitu. Penghidup suasana gitu. Menurutku dia tuh itu di grupnya. Memang kan nggak semua member itu kan dari puluhan, dari ratusan kan tidak semuanya bertahan. Nah, salah satunya kan Freya ini yang masih bertahan bertahun-tahun di JKT48 gitu. Nah kalau menurut lo sendiri di mata teman-temannya Freya ini gimana? Ngayomin. Ya mungkin Freya sendiri belum sadari gitu. Ya ngayomin, misalkan tempat orang curhat, tempat teman-temannya cerita, tempat teman-temannya curhat, tempat teman-temannya curhat lah. Yang dia sendiri kadang menurutku mau curhat dia sendiri kemana gitu. Karena secara tampak dan tampilan kan dia mencerminkan orang yang tak punya masalah kan. Gitu. Nah kalau aku sarankan buat dia orang-orang yang lebih, orang-orang yang istimewa itu selalu tidak kelihatan kelemahannya di mata orang lain. Orang tahunya senang. Iya, kenapa tidak kelihatan? Karena kalau kelihatan kelemahannya, ya dia tidak jadi istimewa dong. Iya. Misalkan kayak gue nih, gue kan tempat orang curhat, tempat orang bertanya apapun. Nah terus aku berkeluh kesah. Ya nanti orang mau bertanya gimana? Lo aja berkeluh kesah, masa gue mau curhat? Jadi orang-orang yang istimewa itu pasti tidak ada tempat curhat. Tempat curhatnya adalah Tuhannya. Gitu. Nah, karena kalau menceritakan
permasalahan, persoalannya ke orang lain, malah jadi salah juga kan. Misalkan Freya nih mau curhat gitu kan. Ya, aku ahli penyakit misalkan. Terus aku bercerita tentang penyakitku. Ya orang jadi ragu mau berobat ke aku. Aku sendiri kesakitan kan gitu. Jadi jangan heran kalau orang-orang yang punya indigo apapun bentuknya tuh selalu tidak ada tempat untuk berkeluh kesah, menceritakan apa yang dialami, apa yang dirasakan. Karena tidak terlihat. Itu tidak terlihat. Ya tugasnya justru memberi solusi buat orang lain. Bagaimana dia mau memberi solusi kalau dia sendiri kelihatan berkeluh kesah? Gitu. Ku ibaratkan Freya ini kayak cahaya gitu, penerang buat orang-orang di sekitarnya yang tidak sesuai dengan usianya gitu. Pemikirannya jauh melebihi usianya ya. Iya, pemikiran, terus gampang mengerti segala sesuatu menurutku. Gampang paham segala sesuatu, dan yang aku rasakan sepanjang perjalanan hidupnya itu selalu aja ada kemudahan dan jalan keluar. Selalu lolos dari lubang jarum kalau bahasa kampung. Pokoknya di saat-saat genting tuh pasti ada dan menurutku jalan keluar. Dan menurutku siapapun melihatnya, orang tidak akan pernah percaya bahwa dia misalkan dalam kondisi nggak punya duit, dalam kondisi sedih, nggak akan kelihatan. Dia kelihatan baik-baik saja terus. Orang-orang istimewa itu, keistimewaan yang ada di dirinya itu otomatis menutupi kelemahannya. Gitu. Nah, kadang di situ orang-orang istimewa tuh nggak terima. Karena pasti menjerit sendiri dalam batinnya tuh misalnya gitu. Aku tuh sebenarnya kayak gini, aku tuh sebenarnya mengalami ini, aku tuh pinginnya kayak gini, pinginnya kayak gitu. Tapi Mas, kalian ini nggak ada yang percaya, ya tertutupi. Gini, misalkan di badanku ini ada hal yang gelap, tapi karena saking terangnya oleh sebuah keistimewaan, yang gelap itu tertutupi. Nah, yang gelap itu nggak akan dilihat orang, yang dilihat orang terang aja. Kalau kata Allah itu seperti ini, ketika dirimu menyadari dirimu istimewa, gunakanlah keistimewaanmu itu untuk menolong orang lain. Apapun bentuknya, persoalan hidupmu, biarlah ceritakan ke aku. Kan gitu. Kalau orang-orang istimewa aja berkeluh kesah, bagaimana yang nggak istimewa, nah gitu. Tapi kan selalu menjerit-jerit orang-orang istimewa tuh. Apa mereka tidak tahu aku ini begini? Iya. Kayak aku misalkan tahu-tahu mau bercurhat, misalkan lagi syuting kayak gini, yang ada diketawain. Hah, emang ya? Lo aja curhat ya kan, sementara lo tempat orang bertanya. Nah gitu. Loh, terus kalau lo begini, gue bertanya kemana? Padahal kan seistimewa apapun seseorang itu, pasti tetaplah dia manusia biasa gitu.